Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Nurketi. Halo guys, kembali lagi ya. Kita memainkan Harvest Town. Yang kemarin kita udah dapet tutorial dari kakek John, dari Foxy. Nah, kemudian kemarin kita sudah sempat menjalankan misi buat ketemu Uncle David ya guys, untuk mengupgrade tool. Sekarang langsung kita menjalankan misi-misi selanjutnya ya guys. Oke, kita masuk game langsung saja ya guys. Heading to the Harvest Town. Oke, mungkin untuk sembari menunggu loading ya guys, mungkin boleh diceritain nih selama ini puasa kalian gimana. Oke, udah masuk ya guys, tapi boleh di komen ya guys. Astagfirullah. Selama puasa ini kalian kendala apa yang menjadi cobaan terbesar kalian di bulan Ramadan kali ini? Oke, kita kembali ya guys. Oke, ini ada hadiah offline. Selamat datang kembali, Barkah Kota telah menyiapkan hadiah untukmu. Oke, mari kita klaim ya guys. Terima kasih. Nah, ini misi kali ini yaitu kumpulkan sam kayu. Oh ya, ini udah aku setting ke bahasa Indonesia guys, bahasanya. Kayak kemarin kan bahasanya masih bahasa Inggris, saya malas untuk menerjemahkan ya guys. Jadi untuk men-setting, mengatur bahasa itu ada di menu. Kemudian di pojok kiri bawah itu ada obeng sama apa itu. Nah, itu diklik. Kemudian ke bahasa. Nah, ini kalian pilih mau bahasa apa ya guys. Ini kalian bisa bahasa Cina, boleh dipilih bahasa Cina. Nah, terus di sini juga ada kontrol ya guys. Dari menyentuh itu kontrolnya itu di tab gini ya, di tab gini. Nah, terus ada juga nih joystick dan sentuh. Nah, kalau joystick dan sentuh itu jadi ada dua kendalinya, kontrolnya. Jadi ada ini, ada joysticknya, juga bisa disentuh juga. Tuh, terus ada lagi ya guys, joystick, tongkat kendali joystick. Kalau joystick itu ya udah pakai joystick, nggak bisa di tap. Tuh, nggak bisa di tap, tapi pakai joystick, dimana-mana pakai joystick. Oke, kalau aku joystick dan sentuh aja ya guys. Oke. Nah, misi kali ini yaitu mengumpulkan beberapa kayu lalu belajar dari David cara membuat jalan kayu. Oke, kita sambil berjalan-jalan ya guys. Nah, mari kita lihat di mana tempat tempat yang terdapat banyak kayu yang bisa kita tebang. Kita klik ini ya guys, tanda panah, tanda lokasi merah ini di sebelah misi. Nah, kita kok langsung ke sini guys. Anda dapat mengganti item yang siap digunakan di bilah pintasan.
tekan dan tahan tombol alat untuk menggunakannya secara berurutan. Oke, ini langsung ke sini. Bentar guys. Sebenarnya ada guys, tempat untuk kayu, tempat untuk menemukan pohon. Tapi kita selesaikan misi ini dulu ya guys. Satu misi ini dulu, nanti kita keliling, kita berkeliling map untuk berkenalan ya guys, memasuki rumah dan toko serta berkenalan dengan warga sekitar. Oke, kita kumpulkan di sini dulu ya guys. Kita kumpulkan yang di sekitar rumahnya David dulu. Tempat tinggalnya David maksudnya, soalnya dia juga bekerja di situ. Oke, tinggal ditekan aja yang ini kapak ini ya guys. Ini kita mengumpulkan sebanyak 40. Nah, tinggal terus aja. Ini juga otomatis kok. Kalau misalkan pohonnya jaraknya dekat, itu kayak langsung jalan sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ngetap pohonnya lagi. Harus jalan dulu ke pohonnya baru di tap. Oke, kita udah dapat 40 ya guys. Kita ke David dulu. Nah, kita interaksi ke David. Halo Uncle David, apa yang kamu inginkan? Kita interaksi ya guys. Kapak ini mungkin bukan yang terbaik, tapi sekarang yang terbaik untuk Anda. Terima kasih Uncle David, ternyata kapaknya berguna ya guys, berfungsi dengan baik. Oh, kok benar kameraku? Oh enggak. Oke. Udah ya guys, cek kamera ya guys, karena device-nya masih belum bagus. Oke. Nah, kita minta sebentar, ini kayaknya macet. Oke, kita minta sesuai perkataannya David ya guys. Dia ingin kita karakterku mengumpulkan kayu, kemudian akan diberikan cara untuk membuat jalan kayu. Oke. Bentar, Oke. Pengaspalan jalan Uncle. Kayu ini seharusnya cukup. Ini cetak birunya. Nah, cetak biru itu maksudnya itu blueprint kalau nggak salah. Cetak birunya ini menunjukkan cara membuat jalan kayu dan Anda dapat membuatnya sendiri setelah mempelajari caranya. Jadi blueprint itu apa ya, kayak mentahannya gitu loh guys. Jadi dia ngasih cara kayak mungkin kayak petunjuk, kayak buku petunjuk buat jalan kayu. Nah, nanti aku bisa bikin sendiri gitu. Apa yang dibutuhkan gitu loh guys, apa yang dibutuhkan buat buat cara membuat jalan kayu, mungkin kayu tapi berapa jumlahnya gitu guys. Oke, kemudian kita buka tas ya guys. Nah, ini pilih cetak biru jalan kayu. Nah, kita sudah dapat blueprintnya. Mari kita gunakan. Nah, ini di sini ada tas kerajinan dan skill. Di bag itu ada tas kerajinan dan skill. Nah, tas ini adalah item-item yang kita bawa di tas. Terus kerajinan. Nah, kerajinan ini kita bisa kayak buat, ini salah satunya jalan kayu, dan nanti masih banyak lagi.
Oke, kita mulai buat ya guys. Berapa guys? Oke. Kita bilang. Oke. Nah, Uncle David bilang, lihat, membuat jalan kayu itu sangat sederhana. Bawa mereka kembali dan tempatkan mereka di rumahmu. Anda akan merasa hebat berjalan di atasnya. Merasa hebat dong guys. Ya sih. Kembali ke Manor untuk membuat jalan kayu. Oke. Nah, sekarang misinya yaitu pilih jalan kayu dan tekan. Ini kan sudah. Kita kembali ke Manor dulu ya guys. Oke, ini langsung otomatis ya guys. Tinggal klik merah-merah di sebelah misi itu tanda lokasi gak sih? Penandaan lokasi ya guys. Nah itu nanti kalian klik aja. Nah nanti langsung bisa otomatis menuju ke target misinya. Loading with effort guys, loading with effort, loading aja effort lo guys. Oke, nah sekarang ini kan kita udah buat jalan kayunya ya guys. Ini kita udah dapet 20. Nah kita tempatkan dulu, kita tempatkan yang bagus ya guys mungkin. Nah ini semua disuruh meletakkan dulu, disuruh maksudnya disuruh pasang. Nah, ini aku pasang dulu, pasang di sini, di sini. Nah, oke, level up guys. Ada konfirmasi. Dan ini ada informasi ya guys, selesaikan misi untuk mendapatkan hadiah. Oke, dan nah ini dapat zona baru guys. Ini kita udah dapat zona baru ya guys. Sudah ada buka. Oke, silang aja ya guys. Nah, kita jalankan misi dulu ya guys. Bersihkan gulma di area baru di rumahmu. Nah, ini tadi kan ke pagar ya guys ya, ada pagarnya. Nah ini kalau kita level up itu nanti bisa membuka ladang yang baru guys, zona baru. Kita bisa membuka zona lebih luas, dan yang ke pagar-pagar itu nggak ke pagar lagi gitu. Oke, kita bersihkan gulma dulu ya guys. Oke, kita arit ya guys. Kita arit rumputnya. Ini sebanyak 30. Banyak ya guys. Oke, ini sama kayak di Harvest Moon. Harvest Moon itu kalau misalkan beraktivitas itu ada energinya juga ya guys. Nah, ini energinya pakai sebotol susu. Kira dengan sebotol susu Anda punya 16. Konfirmasi aja ya guys. Nah, untuk melihat energinya di mana itu di pojok kiri atas, di bawah, di sebelah kanan bintang, di bawah tanggal itu ada garis biru dan garis merah. Garis biru itu energi HP. Mana? Janganlah, energi. Nah, garis merahnya itu nyawa. Oke. Nah, ini energiku ada 100 dari 200. Nyawaku ada 100 dari 100. Masih penuh ya, guys. Oke, lanjut. Kita lanjut mengarit ya, guys. Oke, ngarit ya, guys. Udah 27, 28, 29. Nah, baru 30.
Oke, kita sedikit dialog ya guys. Ho ho ho. Ingat ya, ini adalah Foxy yang pernah kasih tip buat mendekorasi. Ho ho ho, anak yang baik. Ya, baik sekali. Tidak bisa membayangkan bagaimana rumah yang dulunya makmur telah menurun dalam situasi ini. Apa maksudnya Foxy? Saya masih ingat masa lalu ketika semua orang menyukai istana. Semua orang bekerja di sini. Seluruh Halfeston bangga dengan istana ini. Oh, Manor itu istana, guys. Istana. Tempat yang megah mungkin. Oke. Di malam hari, Abu dan Pearl bersenang-senang di sungai itu. Oke, kita nggak tahu ya guys, Abu dan Pearl itu siapa. Dan pokoknya mereka kalau malam hari suka bersenang-senang di sungai. Di sungai ini mungkin apa yang kamu bicarakan, Foxy? Apa yang baru saja saya katakan? Ho ho ho. Malah bertanya pada dirinya sendiri, Togol. Aku punya tugas untukmu. Oh, baik. Itu memang tugas karakter ini ya guys, karakterku ya guys. Saya menemukan buku ini dalam perjalanan. Ini berisi begitu banyak hal yang tidak dapat saya pahami. Oh, dia punya buku guys, tapi dia tidak bisa memahami buku itu. Apakah karena dia rubah dan dia tidak bisa membaca? Tidak begitu ya guys. Oke, bawakan itu pada Tom. Dia suka mempelajari karakter-karakter aneh ini. Mungkin dia tahu sesuatu. Oke, kita dapat buku dari Tom, dari Foxy, dan Foxy meminta aku buat memberikan bukunya itu ke Tom Cole karena Tom, tapi ini namanya tertera ya guys, Tom Cole. Karena Tom ini bisa dipercayai buat membaca buku-buku ini, maksudnya memahami isi buku ini gitu. Oke, kita lanjut aja ya guys, kita langsung lanjut misi. Oke. Jadi kayaknya gini guys, langsung aja ya, kita lanjut misi dulu ya guys. Oke, kita klik lagi penandaan itu merah-merah di sebelah misi. Kita langsung kasih bukunya ke Tom ya guys. Nah, Tom ini siapa sih gitu ya. Nah, Tom Cole. Sekarang Anda tidak akan pergi. Saya sarankan Anda bisa lebih sering mengunjungi museum. Ada banyak barang antik yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Nah, kita bicarakan ya guys. Barang hilang di kaveling. Kita berinterak dulu. Ini buku teksmu. Saat itu, ternyata itu buku teksku guys. Ternyata itu bukuku guys. Saat itu, kamu selalu berkata, aku akan membangun rumah paling indah di dunia dan mencoret-coret buku teks. Sebagai satu-satunya kepala sekolah di kota ini, saya harus memberikan beberapa saran yang relevan. Tom Cole itu adalah kepala sekolah di sekolah yang ada di desa ini guys. Satu-satunya kepala sekolah. Nah, di sekolah itu nanti ada museumnya itu guys. Oke, kita tanya ya guys, apa itu? Gali pusat logistik yang terletak di istanamu sesegera mungkin untuk menerima pesanan lebih banyak dan lebih baik. Oke, terima kasih, tidak apa-apa. Siapkan beberapa bahan dan temui Steve di kios tukang kayu. Dia akan membantu Anda meningkatkan pusat logistik.
Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tom. Oh, ini guys. Ini disuruh untuk ketuk item yang Anda perlukan. Nah, ini tadi kan Tom itu menyarankan untuk meningkatkan pusat logistik yang ada di manor, di istana guys. Kayaknya bukan istana ya, di ladang lah ya. Nah, untuk meningkatkan logistik hub atau pusat logistik itu perlu beberapa bahan guys. Nah ini oke. Kita ketuk itemnya dulu ya guys. Kita ketuk kayu. Bentar. Astagfirullah. Oke. Bahan untuk upgrade pusat logistik itu ada banyak ya guys. Dari 1000 koin, kemudian 40 kayu, kemudian 10 batu, dan 3 ini namanya itu mahogani kalau nggak salah guys, lupa. Nah ini guys, kalau misalkan kalian nggak tahu nih mau kemana ya, untuk mendapatkan batu gimana ya, itu kalian klik batu, ini item batunya, kemudian nanti diarahkan nih. Nah, diarahkan ke penggalian yang ada di Gunung Selatan atau ke penambangan yang ada di tambang antik tapi masih terkunci. Gitu guys. Misalkan kayu. Nah, kayu itu ada di penebangan di utara hutan lebat. Kalau enggak di tebang di kota utara, kalau enggak ada di timur kota, ada di timur gunung juga, ada di timur hutan lebat juga, gitu guys. Nah itu kayak bisa memberikan lokasi-lokasi yang ada untuk yang ada item tersebut gitu loh guys, untuk mendapatkan item tersebut gitu. Oke. Sebelum itu mumpung kita di sini ya guys, kita keliling dulu gak sih? Nah, untuk part ini kita keliling buat ini tadi kita dapat tomkol, terus ini ada buletin kota ya guys di sini. Nah, buletin kota ini untuk melihat kalender dan event ya guys. Ini ada ulang tahun warga desa yang ada di sini. Kemudian nanti itu ada permintaan dari warga desa juga guys. Nah ini adalah pusat kota ya guys. Nah kalau kita lihat di map, nah ini aku ada di square, di apa, alun-alun, square town, apa ya, square town, alun-alun kota guys ya, alun-alun kota. Nah di sini itu ada, nah kalau ke sana itu kan ke rumahku, balik ke ladang. Nah di sini itu ada hospital. Oke, ini adalah hospital, rumah sakit. Kemudian di sini ada clothes shop, toko pakaian. Terus kalian kenalan ya guys. Halo, oh ini namanya Bilhang. Saya sangat senang Anda bisa tinggal. Anda selalu dapat datang menemui saya ketika Anda membutuhkan bantuan. Terima kasih Bilhang. Oke. Oh, tadi kita belum kenalan di hospital. Nanti ya guys, pas pulang ya guys, kita ke hospital. Kita ke sini dong. Nah, ini adalah bar. Nah, di sini ada bar guys.
barnya masih belum buka ya guys. Kalau nggak salah barnya itu bukannya kok nggak ada guys. Masih belum buka ya guys. Nah, kemudian ini adalah resort atau hotel. Oh, ini punyanya Chris Ford guys. Chris Ford itu orang kaya. Orang kaya di desa ya guys, seingatku. Oke, kita. Nah, ini adalah ini tokonya Foxy guys. Foxy itu jualan apa ini? Oh, ya guys. Oke. Ini ada peringatan buat memulihkan vitalitas. Pertama, tidur dapat memulihkan vitalitas Anda. Anda perlu tidur antara jam 20 dan jam 3 atau Anda akan pingsan. Oke guys. Kalau misalkan kita harus tidur di antara jam 20 jam 8 malam sampai jam 3 ya guys. Kalau misalkan kita sampai jam 3 pagi belum tidur, nanti bisa pingsan. Nah, setelah jam 3 itu bisa pingsan. Oke. Kemudian susu dapat memulihkan vitalitas Anda. Anda bisa mendapatkan susu saat offline. Itu ya guys. Oke. Nah, ini Foxy. Enggak. Aku cuma ingin bicara aja. Terus ini ada juga guys. Nah, namanya Pay. Hai, aku bertanya-tanya, kamu tidak akan meninggalkan kami lagi kan? Tidak dong. Nah, dia ini pembantu toko. Oke. Nah, oke, karena ini sudah jam 8 malam ya guys di sini. Sebaiknya kita tidur dulu. Kita kembali dulu ya guys. Kita kembali ke rumah. Kita tidur dulu ya guys. Nah, ya kita tidur di sini dulu ya guys. Sementara rumahku sudah ini dulu. Dan nah, tidur sekarang konfirmasi. Oke, nah jadi begitu ya guys. Karena udah 30 menit itu tadi kita ketemu beberapa orang di desa dan beberapa tempat di desa. Ini nanti aku lanjut fullkan buat kenalan warga desa dan keliling seluruh map ya guys. Soalnya sebenarnya butuh seharian di sininya, maksudnya bukan seharian di nyata ya guys. Soalnya mapnya cukup luas. Oke, jadi tadi udah misinya buat bikin jalan setapak ya guys. Oke, dan nah setelah tidur itu selalu ada gini guys, ada ini di tahun 1 musim semi 1 di hari Senin ada pencapaian ke level berikutnya udah berapa, kemudian statistik utamanya dari apa yang kamu capai, apa yang kita capai di sini itu apa yang kita capai di hari itu di sini itu terekap ya guys setelah tidur. Jadi kayak kemakmuran ada 701 koin,
dapat 7.793, statistik lainnya, yang dia nanti beroleh berapa, penggunaan alat, kemudian eksplorasi peta, pesona warga, dan sampai monster yang terbunuh juga. Oke, sekian dulu ya guys untuk video kali ini. Selanjutnya saya akan membawa kalian buat kenalan ke warga desa dan menjelajahi peta. Dan ini sudah waktunya berbuka. Selamat berbuka. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.